Alhamdulillah Alhamdulillahil kabiril muta'al Al-munfarid bil azamati wal jalal Al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal Ashhadu an la ilaha illallah Dhul karami wal jalal Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi minad dhalal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal Amma ba'du fa ya ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم معاشر المسلمين Jamaah Jum'ah Masjid Jami Al-Hasra rahimakumullah. Di siang hari ini, di hari yang mulia ini, tidak ada ungkapan yang pertama kali layak dan pantas kita ungkapkan kecuali ucapan rasa tasyakur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah iradah inayahnya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah di siang hari ini, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Seraya kita tinggalkan segala aktivitas kita untuk sama-sama kita memenuhi seruan Allah ini, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah yang diawali dengan pembacaan khutbah. Mudah-mudahan langkah kita dari tempat kita masing-masing menuju masjid yang penuh mulia dan barokah ini senantiasa dicatat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat teriring salam yang sempurna mudah-mudahan senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, para ulamaul amilin, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak lupa dari mimbar yang mulia ini khatib menyampaikan pesan takwa khususnya untuk diri pribadi khatib. Mari kita sama-sama tingkatkan terus kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin ay al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Mudah-mudahan dengan senantiasa diingatkan terus dengan wasiat takwa ini, kita akan menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan beriman dan keadaan berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat An-Nisa ayat 36 yang khatib bacakan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
dan sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua, dan seterusnya sampai akhir ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga. Wabil jari dzil qurba wal jaril junubi. Allah wasiatkan kita, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga. Baik tetangga itu memiliki hubungan kerabat dengan kita, dzil qurba, atau tetangga yang tidak ada hubungannya kerabat, tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, wal jaril junubi. Semuanya baik itu tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepadanya. Inilah barangkali tema yang akan khatib angkat dalam kesempatan khutbah Jumat hari ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berinteraksi secara baik dengan tetangga. Bahkan dalam sebuah hadis sahih bahwa ciri kita menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah ketika kita bisa memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa diingatkan oleh Jibril alaihi salam. Ma yazalu Jibril yusini, kata Rasulullah. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku bil jari, untuk berbuat baik dengan tetangga, hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, sehingga aku pun menduga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena betapa seringnya malaikat Jibril menyampaikan wasiat untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai aku menduga, kata Rasulullah, bahwa tetangga itu saling mewarisi satu sama lain. Inilah ajaran Islam, hadirin ma'asyiral muslimin. Betapa kehidupan bertetangga itu menjadi perhatian dalam ajaran Islam. Maka dalam ajaran Islam pun dikenal hukukul jiran, atau hak-hak tetangga. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna haqqal jar, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu apa saja hak tetangga tersebut? Kemudian Rasulullah pun menjelaskan setidaknya ada 10. Ini menunjukkan betapa banyak dan besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bertetangga ini. Yang pertama adalah inista'anaka a'antahu. Ketika tetangga tersebut meminta bantuan kepadamu, maka engkau pun harus membantunya. Yang kedua, wa inistansaraka nasartahu. Ketika tetangga minta pertolongan, maka seorang tetangga pun harus mau untuk menolongnya. Yang ketiga, wa inistaqradaka aqradtahu. Ketika seorang tetangga meminta pinjaman, apakah itu pinjaman materi atau uang ataukah barang ataukah yang lainnya, maka aqradtahu, maka hak tetangga adalah untuk memberikan pinjaman tersebut. Wa in asabahu khairun hannatahu. Ketika tetangga mendapatkan kabar baik, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kabar gembira, kesuksesan, keselamatan dan lain sebagainya, maka seorang tetangga pun mempunyai hak untuk mengucapkan selamat, mengucapkan tahniah, mengucapkan ikut bergembira dengan kesuksesan yang diraih tetangganya. Sebaliknya, wa in asabathu musibatun azzaitahu. Ketika seorang tetangga mendapatkan musibah, mendapatkan kemalangan, mendapatkan kesedihan, kedukaan dan lain sebagainya, maka seorang tetangga pun harus memberikan ta'ziyah, memberikan ikut rasa bela sungkawa, ikut merasakan penderitaan dan empati kepada tetangganya. Yang berikutnya adalah Rasulullah mengatur, wala tastatillu alaihi bil bina fatahjub anhu rihu illa biidnih.
Saling bertetangga itu, kata Rasulullah, janganlah engkau memanjangkan bangunanmu sehingga tetanggamu terhalang dari tiupan angin, tiupan cahaya dari cahaya matahari, atau dari ketidaknyamanan lainnya karena tingginya bangunan kamu, kecuali ada izin darinya, kecuali ada izin dari tetangga. Rasulullah pun memperhatikan bagaimana letak bangunan, bagaimana bangunan saling berdampingan. Maka Rasulullah ketika ada yang ingin lebih tinggi, membangun lebih tinggi dari tetangganya, maka ada izin atau ada kulonuwun dengan tetangganya, ada permisi, ada kata-kata yang bisa memberikan kesepakatan di antara mereka berdua yang saling berdampingan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, wa idashtaraita fakihatan fa'ahdilahu minha. Apabila engkau membeli buah-buahan, dalam hadis ini adalah buah-buahan, tapi maknanya bisa meluas apapun itu, maka kalau memang lebih, fa'ahdilahu, kata Rasulullah, fa'ahdilahu minha, maka berilah buah itu sebagai hadiah. Berikanlah hadiah tetanggamu untuk mencicipinya. Inilah adab solidaritas dengan tetangga. Fa illam tab'al, seandainya engkau tidak memberikan hadiah kepadanya, maka fa'adkhilha sirran. Rasulullah memberikan tata cara, yaitu masukkanlah buah tersebut ke dalam rumahmu sirran, dengan sembunyi-sembunyi, supaya jangan terlihat oleh tetangganya, karena akan menjadikan tetangga tersebut memiliki rasa yang tidak enak dan seterusnya. Inilah etika dalam bertetangga dalam masalah sesuatu yang dibeli oleh tetangganya. Dan wala yakhruj minha waladaka liyaghidha waladah. Bahkan tidak sampai di situ, kata Rasulullah, setelah buah-buahan atau barang tersebut masuk ke dalam rumah, maka engkau pun harus mencegah anakmu jangan sampai keluar membawa buah tersebut, membawa barang-barang tersebut, sehingga menjadikan anak tetangganya menjadi ingin sementara mereka tidak memiliki dan tidak membelinya. Inilah etika yang diajarkan Rasulullah. Sampai anak pun dilarang untuk keluar membawa buah atau sesuatu tersebut yang baru dibelinya, supaya anak tetangganya tidak tertarik, supaya anak tetangganya tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir, wala tu'dhihi biraihati ta'amika illa an taghrifa lahu minha. Janganlah engkau menyakiti tetangga dengan apa? Tidak besar, hanya dengan ciuman bau makanan. Biraihati ta'amik, dengan baunya makananmu tercium oleh tetangga, kecuali engkau memberikan sedikit dari makanan tersebut. Ini pun sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabakhta maraqan fa'aksir ma'ahu fa'asibhum minha bima'ruf." Kalau engkau membuat satu masakan, apa itukah sayur atau apa itukah makanan yang lain, maka Rasulullah perintahkan fa'aksir ma'ahu, perintahkan untuk memperbanyak airnya, memperbanyak kuahnya. Kemudian panjur ila ahli baiti jiranika, lihatlah kepada keluarga tetanggamu. Kemudian fa'asibhum minha bima'ruf, kemudian kau berikan air tersebut atau kuah tersebut dengan secara baik. Inilah etika bertetangga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau ajaran Islam sangat mulia, sangat memperhatikan tetangga, baik dalam hal tolong menolong, pinjam meminjam, maupun dalam urusan makanan dan lain sebagainya. Bahkan ini menjadi indikator keimanan seseorang. La yu'minu ahadukum man bata sya'bana wajaruhu ila janbihi ja'iun wa huwa ya'lam. Kata baginda Rasul, tidaklah beriman seseorang di antara kamu yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar sementara dia mengetahuinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin, inilah khutbah singkat yang khatib sampaikan, yang intinya mari kita perhatikan hak tetangga kita. Jangan sampai kita hanya soleh secara ritual, soleh dalam beribadah,
tetapi kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Mari kita bantu dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Mari kita tingkatkan interaksi yang baik dengan tetangga kita. Kita saling menolong sebagai wujud ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahlihi wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faqala fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatus sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'uzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.